Jadi ujian sirat itu hanya bisa dilalui dengan keimanan. Bahkan orang munafik itu sampai bilang, unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu dong. Kami nggak punya cahaya nih. Kami cuma hanya bisa ngikutin cahaya kalian. Jadi Minta orang tunggu dulu lo. jadi Anuin gua di ya dunia. akhirnya nyemplung juga. Pertanyaan berikutnya, Bang. Ada yang bilang neraka itu terang. Enak dong di neraka, kan terang. Seh, Banyak apinya. Bener nggak, Bang? Menurut iya banyak ente? api, iya bener. Tapi kan apinya tuh ada yang gelap tuh, ada yang hitam. Oh ya? Terang api kan ada api sampai hitam tuh saking hitamnya. Kayak kita api biru aja udah panas banget tuh. Nih, cek. Tahan berapa menit, Bang? Apanya? Taruh tanganmu sini. Pal, wakilin pal. Nopal dong, yang lebih tebal Masih dagingnya. biru. Ini masih biru. Masih Coba. biru nih. Ini segini aja panas. Lama panas. Segini panas. Maksud sih, Tat? Coba. Coba antum dulu. Panas ini, panas. Dan api neraka itu kan dibakar beribu-ribu tahun sampai warnanya hitam. Tuh kan benar. Dan api dunia ini sepertujuh dari Sepertujuh dari 1/70. iya, ada riwayat bagus. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, itu kan Allah berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan untuk Ibrahim. Oke. Itu ada ancaman Allah untuk si api. Kalau kamu nggak mau dingin, kamu saya kembalikan ke neraka. Allah. Dan api itu pingsan 3 hari. Api pingsan. Iya, karena nggak mau pulang ke neraka, nggak mau Pulang ke rumahnya. Itu rumahnya loh. kayak ente anak nakal nggak berani ketemu bapak Bokap, ente. iya Kayak bener. gitu. Aduh, cabut sekolah lagi. Maksudnya dia kan 1/70-nya dan api neraka itu saling melahap. Wah, saling makan dia. Wa idzal jahimu su'irat, dan ketika jahim, neraka jahim itu dinyalakan, Oke. itu api itu saling memakan. Api itu saling memakan, makanya di dalam setahun sekali Allah itu mengizinkan neraka untuk menghembuskan nafas. Widih. Makanya kadang-kadang cuaca di bumi itu panas Oh, banget. pantes nih neraka lagi napas ini. Apalagi daerah Bekasi, daerah Tambun, sono lagi tuh. Ada yang lebih panas lagi sih. Cikarang, Rumaipan. Nah, sampai Rasulullah bersabda, abridu bisalah fa inna syiddatal hari min fayhi jahannam. Dinginkanlah dirimu dengan sholat. Atau kalau sholat, tunggu agak dingin. Terserah tuh mau pakai arti yang mana. Karena panas yang sangat menyengat, itu karena min fayhi jahannam. Ada hembusan neraka. Oh, Min pernah fayhi tuh jahannam. waktu di umroh orang tuh sampai daerah-daerah Indonesia Timur lagi. Jazirah Arab itu pada meleleh loh. Ituan apa namanya? Sampai plastik-plastik itu. ban sampai Banyak. gitu. Tapi sekalinya dia dinginnya itu zamharir. Apa tuh? Jadi bagian neraka itu ada yang dingin. Sektor di neraka itu ada yang dingin. Yoi, sektor dingin nih. Tapi bisa matahin jari. Eh, Hipotermia kayak gitu ya, Bang. Jadi ini saking dinginnya itu ditarik putus, terus tapi nggak berasa kita kalau itu. Dingin itu membakar. dingin itu membakar. Dingin banget rasanya kayak kebakar. Oh, sama aja berarti. Lungi bang. Ya. Coba es batu bal. Karena kepegang ini. Pegang yang lengket. Es Ah, lengket. iya. Itu ditarik rasanya kayak kebakar. Iya, betul. Oh es lengket, iya. Kadang tuh ya benar-benar bisa. Zamharir namanya. Jadi ada sektor di neraka yang sangat dingin, Bagus tapi tuh. tadi bisa mutusin jari-jari. Bagus buat nama anak tuh Zamharir. Aku mau bilang matamu gak enak, itu disensor ya, tolong ya. Astagfirullahaladzim. Nama anakku siapa? Zamharir. Mm-mm. Apa artinya? Neraka yang dingin. Jadi semua bagian neraka tuh hitam. Apinya hitam, asapnya hitam, naungannya hitam. Gelap dong berarti nggak terang. Hitam. Hitam berarti Nah, tadi kan yang beriman lewat sirat, yang kafir itu kan langsung. Situasinya orang kafir itu sebelum masuk neraka, dia diikat. Tangannya diikat dengan belenggu dari api. Lalu mereka berdiri di depan pintu-pintu neraka. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, gitu kan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, kan gitu. Digiring berbondong-bondong menuju pintu.
Ketika sudah berbaris, baru pintu neraka dibuka. Oke. Nah, ketika dibuka itu kan menggelegak apinya. Menggolak. Pokoknya saling memakan dan itu ada yang muntah api tersebut. Ke Lalu mengenai mata-mata orang yang masuk neraka. Jadi orang masuk neraka itu dilempar dalam keadaan buta. Yang bilang neraka terang, astaga. Siapa yang ngata? Ada gitu. Ada. Padahal mau bikin konser. Jadi dilempar ke dalam api yang bergejolak dalam keadaan terikat dan matanya buta. Jadi neraka itu nggak terang, gelap, hitam, semua hitam. Iyalah, dia merem. Jadi silakan cek di surat Yunus ayat 27. Walladzina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimisliha wa tarhaquhum dhillah. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diselubungi kehinaan. Ma lahum minallahi min asim. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Ka'annama ughsyiyat wujuhum qita'am minal laili muzlima. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya gitulah. Seneng banget bro. Ini ancamannya ini langsung masuk neraka ya? Nah, kenapa orang bisa masuk neraka? Ya tadi di awal udah kita bahas. Bermaksiat. Bermaksiat pada Allah. Apa kafir? Oh jelas kalau kafir mah. Mm-mm. Tapi yang lebih parah munafik. Iyalah. Jadi, Kayak dulu ya banyak ya kaum munafik. Sampai ada surat dalam Quran al-munafikun. ya. Gimana kafirun ada. Cuman pendek al-kafirun tuh. Iya. Ya lagi Kafirun suratnya bukan surat non muslim ya. Al-kafirun yang benar. Lembut tuh berarti bahasa Allah kasih al-kafirun tuh. Nih ada lagi surat al-munafikun. Panjang tuh suratnya itu. Berapa suratnya? Berapa ayat? Aku Al-kafirun Tat? Berapa nopal biasa nih? Hafiz. Masya Allah. Hah? Ya. Berapa giga Pak? 20 giga. Inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Surah Toha ayat 48. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling. Mendustakan dan berpaling. Bedanya apa? Mendustakan itu dari awal nggak mau percaya. Dikasih tahu, dinasehatin, nggak mau percaya. Tapi kalau berpaling itu dia tahu ini benar, tapi nggak mau nerima. Oh artinya orang berpaling itu masih ada Sebetulnya masih ada harapan dia untuk itu ya? Cuman kan ada kategorinya kufrul i'rad. Nanti dia kafir karena berpaling. Oh. Kayak Abu Thalib itu kan berpaling. Iya. Tapi kalau Abu Lahab mendustakan. Lebih parah Abu Lahab memang. Iya. Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi dua-duanya masuk neraka. Iya. Tapi siksaannya katanya berbeda tuh. Iya. Abu Lahab lebih keras siksaannya. Ya tapi sama-sama masuk neraka dan neraka itu nggak ada yang enteng. Kayak tadi api ini aja gitu. Ente tahan nggak dibakar sejam pakai ini. Atau enggak gini ya, Sat? Yang video ente share kemarin loh, yang ledakan bom itu. Oh yang kata itu Yang bekas. Di mana sih itu kemarin bang? Garut. Garut ya. Garut. Itu kan yang ente share kan Garut foto-foto. doang kan ya judulnya ya? Kulit-kulit manusia kan itu. Iya. Coba bercerai-berai. Lah itu kan cuman ledakan api dunia, belum ledakan. Tapi kan habis mungkin orang-orang mikir yang awam nih kayak saya nih. Berarti habis disiksa udah selesai gitu. Enggak kan ya? Jadi nyatu lagi jadi manusia disiksa lagi begitu nggak sih, Sat? Oh iya. Jadi dimodifikasi. Sebagaimana tubuh penghuni surga itu dimodifikasi usianya 33 tahunan, cantik, glowing, perfect lah gitu. Penghuni neraka itu juga dimodif sama Allah. Satu gigi gerahamnya segede Gunung Uhud. Ente kan udah ke Gunung Uhud. Gunung Uhud segedenya segede apa dia? Berarti palanya segede mana, Sat? Gede banget, Bang. Maksudnya apa coba? Dibikin gede raksasa itu. Supaya ngerasain sakitnya sakit banget itu. Yang paling merasakan sakit mana? Kulit. Karena usus tuh nggak ngerasain sakit. Kulit. Jadi kulitnya ini kalau dibikin raksasa, berarti kan permukaan kulit kita makin banyak, makin luas. Makin luas. Berarti makin kan besar. sel-selnya makin banyak. Nah, itu setiap selnya akan merasakan kepedihan dari siksa itu. Ada yang mau coba nggak tuh? Najis banget nggak mau. Cobain deh dulu gini, pengen tahu. Sakit nggak gitu? Luka bakar tuh sakit banget loh. Coba nih, api aja nih. Gue yang rusak properti dia. Dia aja nih, kayu kebakar loh. Gosong. Lebih tebal dari bau lagi. Lebih tebal dari kulit kita kan? Iya, kayak gitu.
Ya, Tapi bisa gantiin bahasan nggak sih, San? hah? Ganti bahasan. Nggak bisa lah. Udah Aduh. series, resiko ini. Pal, besok gantiin gua, Pal. Pekan depan ya. So- soalnya penting banget ini. Bahasnya neraka, bahas ke surga enak banget kemarin. Semangat kita. Tapi kan ada dua saat artinya saat ya. Allah itu ngirim Nabi SAW itu kan buat peringatan dan memberi kabar gembira dan peringatan kan. Mm-mm. Artinya ya konsekuensinya lo menerima terkait masalah berita surga dan lo akan punya harus terima konsekuensi bahwa lo akan dengar berita tentang neraka. Loh, justru itu bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Hmm. Karena kalau nggak ada ancaman neraka, justru karena neraka itu real, nyata. Rasulullah melihat langsung saat Isra Mi'raj, beliau itu orang yang paling ikhlas berdakwah. Yap. Dia nggak pengen satu manusia pun masuk ke situ. Bahkan Allah itu punya dua irodah. Allah tuh punya dua keinginan. Satu irodah syariah. Allah tuh ingin semua makhluknya dengan syariat yang dia berikan itu masuk surga semuanya. Dan Allah menyukai keinginannya ini. Mencintai, meridhai keinginannya. Kemudian ada irodah kauniyah. Irodah kauniyah itu takdir yang pasti terjadi, tapi tidak semuanya Allah suka. Namrud, Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Itu irodah kauniyah Allah, pasti terjadi. Tapi secara syariah, Allah juga berkeinginan ini orang masuk Islam. Makanya dia utus Musa, Allah utus Ibrahim untuk menasihati. I get the point. Artinya ini menjawab orang-orang yang bilang, kenapa kalau Allah itu ada, Tuhan itu ada, kenapa dia nggak masukkan semua ke dalam surga aja? Artinya kejawab dengan irodahnya Allah tadi. Iya. Allah pengen semua manusia itu masuk surga. Makanya dikirimin nabi-nabi. Iya. Pada setiap zaman ya kan. Wah, kejawab. Padahal saya nggak pernah tahu jawaban itu. Padahal di Al-Mulk ayat 1 juga udah jelas. Ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gitu aja. Jadi bukan berarti Allah tuh zalim. Allah tidak pernah zalim. Nggak ada kezaliman dalam diri. Gitu. Kita kan punya choice, punya pikiran. Pilih yang mana kamu gitu. Dan para nabi dan rasul itu selain jujur, amanah, tulus. Karena dia tahu neraka itu kayak apa. Gitu. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu. Jadi kayak tadi apinya itu kan siksaannya dipanaskan selama 1000 tahun. Allah memerintahkan api neraka untuk dinyalakan selama 1000 tahun hingga berwarna merah. Lalu dinyalakan selama 1000 tahun hingga berwarna kuning. Lalu dinyalakan 1000 tahun sehingga berwarna hitam. Apakah baju hitam itu, warna hitam identik dengan neraka? Enggak juga. Enggak kan ya? Ini Bang, makanannya dan minumannya. Anda pernah denger itu? Serem banget itu. Dari zakum ya? Duri-duri yang itu. Wasyajarataz zakum. Ta'amul asim. Sajaratuz zakum itu kayak apa? Kayak ada tuh pohon bidara nggak, Pak? Ada duri-durinya kan itu sakit banget. Kaktus. Bidara kan juga ada durinya kan? Aku malah ngebayangnya itu kayak bola ada duri-durinya terus kita telan. Pernah dengar istilah pancingan nggak? Pancingan. Kalau orang Jawa itu kayak makan, di tenggorokannya kayak ada nyangkut tulang ikan. Oh gini aja, paling gampang itu biji kedongdong. Gitu, nggak enak. Biji gitu. kedongdong kan pelancip-pelancip tuh ya kan? Itu kan nggak enak banget di sini. Nah itu makanan penduduk neraka. Berarti nyangkut dong di leher mereka itu? Ya. Sakit tapi lapar ya? Diberikan lapar itu, berasa lapar. Minumnya? Minumnya nanah. Ada beberapa, misalnya gini. Nanah lagi. Ini peminum khamar di dunia, peminum khamar yang mati belum bertobat. Nanti di akhirat itu dikasih minuman perasan penghuni neraka. Jadi orangnya itu diperes, keluar cairannya. Nah itu diantara minuman mereka. Dan minuman yang lain itu cairan yang keluar dari kemaluan perempuan-perempuan pezina. Yang baunya itu menyiksa seluruh penduduk neraka. Itu tolong nanti dibikin short ya. Mau gue share ke teman-teman gue nih. Lah, apa? Yang masih pada minum. Astagfirullahaladzim. Gitu. Terus diantara penyebab seseorang masuk surga itu ada di surat Al-Mudaththir yang masalakakum fi saqar. Itu. Tadi neraka sakor itu ada salah satunya. Ya. Kenapa kamu masuk neraka? Jadi ditanya. Jadi gini, penduduk surga itu bertanya kepada penduduk neraka. Masalakakum fi saqar, kata penduduk surga, kenapa kamu kok bisa masuk neraka saqar gitu. Maka jawaban mereka, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu di dunia nggak sholat. Nggak mau sholat. Kami dulu di dunia nggak sholat. Itu yang masuk neraka saqar orang-orang nggak sholat berarti. Iya.
Wow. Ya, jadi neraka tadi kan ada tingkatannya. Iya, iya, iya. Tapi sakor itu bisa sektor tersebut atau penyebutan untuk seluruh neraka. Berarti artinya orang ahli tauhid pun, orang beriman, dia beriman pada Allah tapi nggak sholat, dia masuknya ke sakor tuh. Iya, Karena menurut pendapat ulama beberapa orang yang nggak sholat kan al-ghasalah baina sama sorry. tahta Baina masyatillah. mu'min wa kafir tarku sholah katanya Iya, kan. betul. Perbedaan antara orang kafir dan orang muslim Itu itu meninggalkan adalah sholat. sholatnya kan. Mm-mm. Berarti bisa kemungkinan dia masuk sakor ya. Iya. Ya tadi, qalu lam nakum minal musallin. Tapi dia akan bisa kemungkinan masuk jannah nggak? Kalau ada iman, Oke, katakan dia beriman, tapi dia nggak sholat. Oh, ini Iya. menarik nih. ya tetap diazab dulu. Tapi dengan nggak sholat, tapi kan bisa orang nggak sholat bisa menjadikan dia kafir ketika secara i'tiqad ya. Ya nggak apa-apa deh masuk neraka bentar gitu. Syekh bentar dong. Misalnya ada yang ngomong gitu, saya tanya, pernah nggak berada di ruangan, AC-nya mati, lampunya mati, kipas nggak nyala, Pengap tuh ditutup semua, ventilasi nggak ada. betah nggak kira-kira? Wah, pengap. Betah nggak sehari? Nggak mungkin. Setengah jam belum tentu. Nah hari kiamat itu kan satu harinya seperti 1000 tahun, seperti 10.000 tahun. Ka'alfisana timimma ta'udun. Ka'alfisana seperti 1000 tahun Terus 1000 satu tahun. harinya. Wow. Betah nggak? Sedangkan yang di surga lagi asik-asik cuy. Gak apa-apa berarti orang-orang sekarang yang pada sosok suci dibilangnya biarin deh, biar sosok suci lu nggak apa-apa deh kita dicengin. Yang penting artinya kita ngejauhin gitu, ngejauhin neraka kan. Pal, inget Pal ya, gak boleh tuh meninggalkan sholat. Kalau bisa tepat waktu, tapi kalau telat dikit ujur lah. Tapi yang penting bisa sholat gitu kan Sat ya? Ya harus sholat. Bukan yang penting sholat. Sholat itu penting. Iya. Walam nakunu ta'imul miskin. Dan kami tidak memberi makan orang miskin. Ya ini Maksudnya luas. apa tuh? Ya nggak bayar zakat. Oh, Tidak mau membantu orang kelaparan. masuk neraka juga itu dia. Tapi kan dua aspek. Dia urusan sama Allah nggak bagus. Urusan sama manusia juga nggak bagus. Oh, iya, iya, iya. Ini kalau konteksnya keluarga, ayah nggak ngasih nafkah anak. Suami nggak ngasih nafkah istri. Itu masalah. Yang banyak sih suami nggak ngasih nafkah istri, Kalau nggak lahir. Batin ngasih nafkah mulu. kelamin itu Loh, bukan loh, batin. Ya. Nah terus ada lanjutannya bang. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami itu sering ngobrol yang nggak penting, nggak ada manfaatnya. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ya walaupun pembahasan kita malam ini nggak kayak TTS, tapi ini penting. Ya, ya. Karena banyak orang itu betah, nongkrong, duduk berlama-lama, pembahasannya nggak penting. Bahkan nggak penting untuk dunianya, apalagi Iya untuk juga ya. akhiratnya. Iya juga sih kadang dulu gitu tuh. Dunia nggak penting, cuan nggak jadi, nih nggak jadi ngomong alur ngidul itu ngomong apalagi sekarang tuh. Di situ kurang, banget. di situ kurang. Tapi kalau obrolanmu itu ada manfaat dunianya, apalagi akhiratnya, di situ Anda nyampe. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami nggak percaya ada hari kiamat. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dulu nggak percaya ada hari kiamat. Dulu Pas orang-orang. hidup di dunia. Oh dia nggak ngomong ke Allah. Ini percakapan penduduk surga dan Ke neraka. penduduk neraka yang tadi ditanya makanya kenapa lo masuk neraka sakor gitu ya? Iya. Hatta atanal yakin. Baru kami sadar setelah kami mati. Mamam tuh azab kubur. Udah dibilang bener dulu ya kata temen gue nyuruh gue sholat. Waktu itu kan kita pernah bahas yang di surat Yasin, ya wailana man ba'asana min marqatina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Nabi itu selalu jujur, tulus, ikhlas, Nggak ada ngasih tanpa kabar, pamrih itu. ada Quran, ada hadis. Ente nggak mau percaya. Nanti ente akan mengaku sendiri di neraka. Ini kalau orang kafir akan dia akan ngaku sendiri. Jadi nggak usah berharap sok-sokan lah gitu. Sanggup ngadepin neraka. Termasuk orang yang ini nggak sih Sat ketika dia lagi dengerin tentang neraka tuh ngantuk gitu Sat? Masuk nggak sih di neraka Mungkin itu? udah kemalaman, Oh udah kemalaman. kekenyangan, atau mungkin Ngomongin neraka dia ngantuk. karena orang yang masuk neraka itu minta keluar. Tapi kan nggak bisa. Nggak ada yang betah. Oh saya enjoy di sini gitu. Karena banyak mitos atau film-film atau cerita-cerita itu orang disiksa di neraka jadi sakti, jadi kebal, Mitos. kayak Kerasakti, ya kan ya, gitu kan. Itu kan jadi sakti kan. Raja neraka dia kalahin. Ini kan film. Bahkan dalam keseharian sesungguhnya tuh anak-anak musik ya termasuk terutama anak-anak black metal tuh mereka merasa kalau neraka itu
adalah rumah yang nikmat gitu. Iya. Padahal so ekstrim aja di sini. Iya. Padahal kena api juga. Iya. Bara rokok aja kena dikit tuh. Coba ujuk kukunya nih. Sundutnya dikit, nggak usah 5 menit, semenit Sakit, begitu. Kelojotan. Artinya ketika mereka merasa bangga dan senang-senang terhadap neraka agar dilihat ekstrim, ya kita sebagai orang yang yang berakal ya nggak usah takut untuk menunjukkan keimanan kan kita. Meskipun dibilang sok suci. Dengan sok suci dia sok kafir, sok neraka. Iya. Sok suci masih penting masuk surga. Dan statement mereka tuh minta sama Allah loh. Di neraka tuh masih doa sama Siapa Allah. nih yang tadi masih Yang penduduk neraka. penghuni sakor? Mereka penduduk neraka berkata, Rabbana ghalabat alaina syikwatuna. Ya Tuhan kami dulu telah dikuasai oleh kejahatan kami. Wa kunna qauman dhalin, dan kami ini orang sesat. Oh, ngaku. Sadar. Jadi tenang aja, orang-orang yang dinasehatin nggak sadar, itu belum aja, ntar juga sadar. Tapi gitu. di mana? Di neraka. Nah, itu yang ngeri masalahnya. Mending sadar sekarang apa entar? La haula wala quwwata Gitu. illa billah. Karena sudah sadar, dia husnudzon dong sama Allah ya kan. Yoi. Ya Allah, saya udah sadar nih gitu. Minta Bisa lah kali dia, kita masuk bisa surga. kali ya. Bisa kali masuk surga tanpa neraka dulu ya Rob. Enggak, ini udah di neraka kan? Dia udah ngaku nih. Berharap kasih sayang Allah. Oh iya Nah, kan ya. benar. Tadi dulu. Nah, Rabbana akhrijna minha fa in udna Jawaban fa Allah inna gimana? zalimin. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini, kembalikanlah kami ke dunia. Enggak usah masuk surga. Kembalikan dulu Minta kami ke dunia. aja. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami orang yang zalim. Kasih kesempatan kedua. Oh tidak bisa. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. 2-3 kucing saleh. Tak boleh. Tak boleh. Dewi nak boleh kah? Tak boleh. Boleh nak Dewi boleh. Tak boleh. Tuh masuk orang-orang kayak Walid tuh masuk tuh nanti jahanam dia tuh. Jadi minta kesempatan kedua. Enggak ke surga, dia minta hidup sekali lagi. Dikasih nggak sama Allah? Enggak lah. Enggak. Allah menjawab, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, tinggallah engkau dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara denganku. Dah nggak diajak ngomong lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Dalam ayat yang lain disebutkan wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Allah nggak mau diajak ngomong sama orang-orang ini, Allah nggak mau lihat mereka, Allah nggak akan membersihkan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Karena penduduk neraka ini nggak diperhatiin lagi sama Allah, mereka minta tolong malaikat. Oh minta sama malaikat ngelobi. Iya. Malaikat neraka bos di lobi. Lucu nggak? Nggak lucu ya? Serem ya? Wanadau, dan mereka berseru, Ya Maliku, wahai malaikat Malik. Nah, ini ada dalilnya. Ya Maliku, liyaqdi alaina rabbuk. Biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Tolong sampaikan kepada Allah. Matiin kami aja. Nggak sanggup. Gak sanggup. Nggak sanggup dengan azab itu. Tolong matiin aja. Kan kalau udah mati nggak sakit lagi. Di dunia. Di neraka kan nggak ada mati lagi. Kekal bos. Qala innakum makisun. Sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka. Malaikat Malik menjawab apa? Udah, baik-baik aja situ. kamu tinggal aja di neraka ini. Udah kan dulu maunya begini. Jadi sebetulnya pembahasan neraka ini seru bang. Tapi serem juga Sat. Awalnya aja, serius. Awalnya aja serem. Lama-lama makin serem, tapi akan muncul namanya khosyah. Khosyah itu rasa takut kepada Allah, takut terhadap azabnya, tapi kamu merasa hidup untuk semangat berbuat baik. Oke, artinya ke trigger dari situ kita supaya seenggaknya kita ngejauhin ini nih. Kita bisa berbuat baik gitu ya. Meskipun pasti orang nggak mungkin terlepas dari maksiat sih. Ada, makanya harus banyak beristighfar dan taubat kan gitu. Makanya mumpung kesempatan masih ada, matahari belum terbit dari barat, nyawa belum sampai tenggorokan, itu taubat masih sangat mungkin diterima. Jadi cuma 2 itu. Selama nyawa belum sampai tenggorokan, berarti kan kiamat kecil. Kiamat kecil itu apa? Cirinya mati. Itu kiamat kecil masing-masing. Kalau matahari terbit dari barat itu nanti banget. Itu udah nggak ada orang beriman. Iya, Timelinenya itu setelah Isa membunuh Dajjal, setelah Allah menghancurkan Ya'juj Ma'juj, setelah Allah menghembuskan angin lembut untuk mencabut nyawa setiap orang beriman. Baru setelah itu matahari terbit dari barat. Itu sekali doang. Jadi fenomena alam yang cuma sekali itu. Matahari terbit dari barat. Nah, udah habis nggak terulang lagi. Berarti besoknya beberapa tahun lagi akan kiamat.
Beberapa tahun lagi setelah matahari terbit dari barat itu Karena akan- ada hadis Hasan menyebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sebelum ada seorang ayah yang kafir, memiliki anak yang kafir, memiliki anak lagi yang kafir. Nah, dari periode ayah ini, nggak ada yang muslim, udah kafir. Jadi 3 generasi terakhir yang hidup itu kafir semua. Ya, saya pernah dengar itu, Ustaz. Baru kiamat. Jadi, silakan nanti, neraka itu kan pembahasannya ada di Al-Humazah. Yang surat-surat yang depannya wail, Karena itu celaka. kan ada namanya neraka wail. Neraka yang penuh kecelakaan. Wailul lil mutaffifin, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kemudian wailu yauma idzil lil mukazzibin. Celakalah orang yang mendustakan. Dulu nggak percaya. Yukadzibuna biyaumiddin. Wa may yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Jadi kalau kita mau lihat terjemah di setiap surat di juz amma, bertambah iman kita. Iya, katanya cerita tentang hari akhir itu kebanyakan di juz 30, Ustaz. Dan juz 29. Dan juz 29. Di Al-Waqiah sebetulnya juga ada. Di Al-Waqiah ada, Bang. Al-Mutaffifin kalau lagi jadi imam kadang suka bolak-balik. Tadi perasaan ini lagi. Balik lagi, salah dari bismillah lagi kira ulang. Yashhaduhul muqarrabun. Lanjutannya? Kan ada 2, yashhaduhul muqarrabun. Yashhaduhul muqarrabun innal ladzina ajramu. Kok ke situ sih? Ya, emang ini. Itu mengecoh tuh. Ya kita. Enggak, emang kitanya karena dosa, Ya, karena dosa kita itu bukan ayat yang salah. penting jarang murojaah aja. Itu dia. Murojaahnya yang lain mulu sih. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Inilah jamuan pada hari kiamat. Ayat ke-56 surat Al-Waqiah. Jamuannya disebutin di depan. Jamuannya tadi zakum itu. Iya. Summa innakum ayyadhalunal mukadzibun. La akiluna min syajarin min zakum, nih makanan dari zakum. Famali'una minhal butun, dia memenuhi perutnya dengan itu. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Minumnya air panas. Fasyaribuna syurubal him. Hadza nuzuluhum. Minumnya air panas. Ya, minuman tadi yang cairan-cairan aneh-aneh itu. Aduh. Terus kayak nanti apa? Orang yang suka gibah itu tangan-tangannya seperti cakar yang terbuat dari besi, lalu dia mencakar-cakar mukanya sendiri. Ini dengerin. Terus kayak apa? Kalau kami para dai, para ustadz itu ditegur dengan sebuah hadis, ja'a rajulun yaumal qiyamah, akan datang orang pada hari kiamat, dimasukkan ke dalam neraka, fatan daliku aktabu batnihi, maka akan bercerai-berai seluruh isi perutnya. Wah, penduduk neraka heran, loh, ente kenapa? Gitu. Bukannya ente dulu nyuruh kita yang benar-benar yang baik-baik dan melarang kami dari yang buruk-buruk, amar ma'ruf nahi mungkar maksudnya. Ya. Maka orang tadi menjawab, iya saya dulu nyuruh kalian yang baik-baik, tapi saya nggak kerjain. Oh. Terus saya cegah kalian dari yang buruk, tapi saya yang kerja. Oke. Jadi bahkan para alim pun kena teguran. Jadi kan doa kita wakina azabannar. Itu doa sabu jagat ya? Wakina azabannar. Ku anfusakum wa ahlikum narada. Sekian dari saya. Sekian Pertanyaan juga sudah dari habis. saya. Mungkin kita akan Perlu part 2 nggak? Perlu lah ini. Perlu Panjang part 2 ini. nggak? Siksaannya dong. Closing. Artinya kita mesti nanti akan ada siksaan-siksaan Ustaz di dalam neraka tuh apa aja. Karena teman saya waktu ikut pembuatan film tersebut, siksa neraka itu, di salah satu 3D artist atau animatornya ya, itu jelas gitu. Saya lihat ada yang ditusuk dari kelaminnya tembus kepala itu pakai tombak. Dari mulut ke bawah tembus, nanti disiksa lagi. Ada filmnya. Bolehlah insya Allah. Karena rujukannya dia rujukan hadis. Ya insya Allah deh. Cukup Ya. dulu malam ini. Malam ini cukup dulu panjang soal pembahasan itu. Dari saya sebagai penutup, Tutup dong, Ustaz. mari menjauhi perkara-perkara yang haram, khususnya yang dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar itu menghancurkan dan ancamannya neraka. Kemudian jauh-jauhi juga dosa kecil, karena dosa-dosa kecil itu kalau dikumpulkan cukup untuk membakar kita di neraka juga. Mari banyak beristighfar, banyak bertobat, kita tinggalkan. Dan insya Allah siapapun yang berusaha meninggalkan dosa besar dan kecil, termasuk orang yang bertakwa, dan Allah akan berikan dia rezeki yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kalian punya kesulitan, bertakwalah sama Allah, jauhi yang haram-haram. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Pasti nanti dapat rezeki yang Tidak diduga-duga. tidak diduga-duga. Kemudian berdoalah, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian dari saya, Assassino Cappuccino. Dan tepat saya kembalikan kepada Chimpanzini Babanini. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau video ini bermanfaat buat lo share karena lo akan dapat pahalanya. Barakallahu fikum, Gofed, Ustaz Hasni Abe, pamit diri lagi pe channel. Peace out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.